Silakan dulu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam. Ya, senang hari ini kita kembali ada di sini bersama-sama. Setelah 2 minggu saya meninggalkan tempat ini. Ya, sekali lagi selamat datang untuk yang baru pertama kali datang, Mama Mikael. Selamat datang. Kami berharap saudara boleh diberkati. Dan ada juga saya lihat yang baru di belakang. Siapa ya namanya? Boleh nggak berdiri? Siapa namanya? Firman. Oke, selamat datang dan selamat beribadah di GKM Alethea Kuala. Ada lagi yang baru? Mana tahu selesai 2 minggu saya tidak ada. Ada lagi yang baru datang lagi kan? Baik, terima kasih. Pagi ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita kembali ada di sini. Sehat kami? Sehat ya? Iya, ada nenek-nenek kita ini di depan yang setia menduduki kursinya, yang tidak pernah pindah ya. Iya, ada juga yang mungkin yang di belakang juga gak pernah pindah, selalu menunggu tempat yang sama. Tapi gak masalah, juga firman Tuhan tetap untuk selamanya dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil dari Roma pasal 1. Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, ayat 16 dan 17. Karena ini pendek, saya berharap kita bisa membacanya bersama-sama. Injil itu kekuatan Allah. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Tadi MC sudah menyampaikan sedikit tentang siapakah yang ataupun apa yang dibalik daripada lagu apa tadi? Mengikut Yesus keputusanku. Iya. Mengikut Yesus keputusanku itu adalah merupakan kesaksian dari seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari salah satu suku di India. Waktu misionaris datang ke sana, lalu kemudian ada keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, akibat daripada pelayanan itu, Injil diberitakan. Namanya itu Nokseng. Ya, mereka punya anak 2, dia punya anak 2 dan punya istri 1. Jadi ketika Nokseng ini percaya, kepala suku mereka itu namanya kepala suku daripada suku mereka itu keberatan kalau Nokseng ini percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka berusaha bagaimana untuk membunuh dia, ataupun berusaha bagaimana supaya Nokseng ini tidak mengikut Yesus. Lalu kemudian dia diancam supaya meninggalkan imannya, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya meninggalkan imannya, kalau dia tidak meninggalkan imannya maka dia akan dibunuh oleh kepala suku itu. Lalu kemudian dia tidak mau mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Itu yang sudah dipegang, mengikut Yesus keputusanku. Lalu kemudian pada waktu yang sama, kedua anaknya dibunuh. 2 anak. Tapi Nokseng tetap percaya. Lalu katanya di sana, mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Itu yang tetap dia katakan. Lalu dia kembali diancam, kalau kamu tidak meninggalkan imanmu, istrimu juga akan dibunuh. Tapi dia tetap mengatakan, tetap ku ikut walau sendiri.
Pada satu saat itu juga istrinya dibunuh. Tapi kemudian itu dia bertanya lagi, kalau kau tidak meninggalkan imanmu, engkau juga akan dieksekusi. Dia mengatakan, salib di muka, dunia di belakang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus itu, dia membayar harga. Mengikut Yesus keputusanku. Kalau hari ini kita mungkin sambil garuk-garuk kepala menyanyikannya, mungkin kita dengan tidak segenap hati menyanyikannya. Anak-anak menyanyikan itu, orang dewasa menyanyikan itu, lansia menyanyikan itu. Tapi di balik itu, betapa sangat-sangat lagu ini memiliki secara yang begitu mengenaskan ya. Mengikut Yesus keputusanku, itu ada harga, ada nyawa yang harus dibayar di sana. Hari ini kita belajar tentang Injil adalah kekuatan Allah. Bulan Mei adalah merupakan bulan misi di tengah-tengah gereja kita. Saya masih mengingat 2 tahun yang lalu sebelum COVID berakhir, di bulan misi kita membagikan Alkitab ke 2 desa, ya, ke 2 desa. Lalu kemudian saya rindu sebenarnya nanti kita boleh putar sedikit video itu ya, kalau memang bisa diputarkan sedikit nanti ya. Coba Nopi nanti kasih Bang Joseph di sini ada. Ini ada. Semangat. Iya. Jadi waktu itu kita membagi Alkitab. Masih ingat ada orang muda, ada orang tua juga. Waktu itu kita melewati jembatan yang begitu sulit waktu pulang, jalan yang berbatu-batu. Waktu pulang mobil tidak bisa lewat karena sudah banjir. Sungai sudah banjir, mobil nggak bisa lewat, maka harus lewat jembatan. Dan jembatan itu harus dikasih bantuan waktu itu apa ya? Kayu-kayu supaya kita bisa lewat ke sana. Dan kemudian kita arahkan waktu itu ke Raja Bernard. Dan di Raja Bernard itu kemudian Injil diberitakan sampai hari ini. Kita bersyukur kalau di sana sudah ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi berita Injil harus memang disampaikan supaya orang-orang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Apa itu Injil? Yang Bapak Ibu saudara-saudara tahu apa itu Injil? Saya tanya dulu yang masih muda, Rika. Halo Rika. Menurut Rika, Injil itu apa, Naku? Firman Tuhan, itu kata Rika. Oke. Kalau menurut Kak Linda, apa itu Injil? Kita nanjak sedikit yang lebih dewasa. Apa itu Injil? Berita keselamatan. Ya, Bapak John, kayak Injil Bapak John. Injil. Iya. Injil itu Yesus. Berita tentang anaknya. Kalau Markus pasal 1 dikatakan inilah permulaan Injil. Yesus Kristus anak Allah. Injil itu adalah Yesus itu pribadi. Injil bukan berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus adalah anak Allah, Yesus Kristus yang mengampuni dosa, Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam misi, bagaimana kita memberitakan tentang Injil Yesus supaya sampai mereka kepada bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang memberikan pengampunan dosa, yang memberikan jaminan hidup yang kekal di surga. Injil harus diberitakan. Ayo aku kita Injil Injil dikumandangkan ke seluruh dunia.
adalah Yesus Kristus itu kabar baik, berita nauli, kata orang Toba. Ya kan, salah ya juga Mama Joseph, benar. Berita si Buhuli, kata orang Karo. Ya, good news, kabar baik. Nah, jadi kalau kita melihat dari kata itu, kabar baik, kenapa dikatakan baik? Kenapa dikatakan berita si Buhuli atau berita si Maria? Kalau ada orang katakan aku ngomongkan berita si Maria, bahasa Karo, tapi nggak pernah meriah hidupnya, itu tanda tanya. Aku sudah menerima kabar baik, tapi hidupnya nggak pernah baik, itu tanda tanya. Aku sudah mendapatkan berita nauli, tapi nggak ada yang baik itu dalam hidupnya, itu omong kosong. Injil adalah kekuatan Allah, powernya, kekuatan. Untuk apa? Menyelamatkan orang percaya. Injil itu dikatakan kabar baik karena di dalamnya itu ada berita pengampunan dosa. Keadaan manusia tidak menjadi lebih baik oleh karena dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia tidak menjadi lebih baik. Waktu Adam diciptakan, Hawa dibawa kepadanya. Dia berkata, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku, dan dia dinamai perempuan. Kompak mereka. Ya. Lalu kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam melahirkan anak-anak, bukan lagi bergambar Allah, tapi gambar Adam sendiri. Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Apakah itu sudah menjadi lebih baik? Tidak. Mereka berantem, mereka bergumul, bahkan membunuh. Sudah terjadi pembunuhan. Tidak ada lagi yang baik di situ. Ketika sudah ada dosa. Jadi kalau ada dosa di situ, tidak mungkin situasi itu menjadi lebih baik. Pasti rusak. Lalu si benar sadar Firaun. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Makanya manusia suka-suka tidak hidup. Mau bergaul dengan siapa, mau kawin dengan siapa, terserah mereka. Ini karena dosa. Kenapa dikatakan Injil itu kabar baik? Karena di dalamnya ada pengampunan dosa. Manusia yang sudah berdosa tadi bisa diangkat dari sana. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa maut, mau tidak mau, manusia harus mati dengan dosanya. Manusia harus masuk ke dalam neraka yang kekal. Tidak akan ada pengampunan lagi kalau tetap dosa itu ada di situ. Oleh karena Allah melihat dosa itu sangat menghimpit manusia, menekan manusia, membawa manusia itu kepada kematian. Allah berinisiatif. Tapi tadi namanya firman ya. Tapi bukan firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Allah datang dari surga. Dalam pribadi manusia, itulah Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kalau ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu
itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini kasih Allah. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Inilah berita yang baik. Bukan hanya kabar lagi pun ya, berita yang baik, karena di dalamnya ada pengampunan dosa. Saya rindu Bapak Ibu saudara-saudari, saudara bukan hanya dari orang Kristen biasa-biasa saja, sampai kepada keyakinan dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Saudara orang berdosa, Bapak Ibu saudara-saudara orang berdosa, iya, iya. Kabar baik itu adalah berita pengampunan dosa. Berita tentang pengampunan dosa sudah disampaikan kepada kita. Berita tentang pengampunan dosa dan kehidupan, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua orang. Ya. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh manusia, pada seluruh dunia. Itu pesan Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke berita itu disampaikan kepada semua orang, supaya semua orang itu beroleh pengampunan dosa. Bagaimana dengan saudara? Apakah dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan? Gimana ya? Tahu ya, sudah diampuni aku apa belum? Ya, ada yang itu Tuhan baik, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan kasihan, diampuni begitu? Tidak. Yesus sudah mati di kayu salib mengampuni dosa saudara dan saya. Apakah saudara punya iman? Saudara sudah diampuni atau tidak? Bagaimana kita merespon ini? Bagaimana kita menerima ini? Apa yang dilakukan oleh Allah di kayu salib itu? Kematiannya itu memberikan kehidupan bagi kita. Kalau saudara percaya. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus berbicara. Mengapa dia berbicara seperti ini? Dia hendak pergi ke Roma, menjumpai orang-orang yang ada di Roma, karena dia ingin memberitakan Injil kepada mereka. Ayat 14 di atas ini kita lihat, aku berhutang baik kepada orang-orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma. Ini kata Paulus, aku berhutang, ya, aku berhutang. Upah dosa ialah maut. Itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya lunas hutang dosa itu. Kalau saudara percaya kepadanya, lunas hutang dosa saudara. Kapan lunas hutang dosa saya? Ketika saya mengaku saya orang berdosa. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengaku dosa saya. Lunas hutang dosa. Kalau ketika saya jatuh ke dalam dosa, saya mengaku dosa saya di hadapan Tuhan.
Saya percaya Yesus sudah mati di kayu salib. Lebih 2000 tahun yang lalu itu sudah mati untuk dosa saya yang hari ini pun saya lakukan. Bukan berarti saya programkan terus saja berbuat dosa karena sudah mati. Tuhan Yesus bukan begitu maksudnya. Tapi kematian Yesus satu kali itu cukup untuk mengampuni seluruh dosa yang saya lakukan itu. Saya punya iman akan hal itu. Kematian Tuhan Yesus itu di kayu salib itu mengampuni dosa kita. Paulus juga mengalami hal yang demikian. Ketika dia percaya pertemuannya dengan Tuhan Yesus itu, ketika dia percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dia katakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik orang-orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang-orang tidak terpelajar. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Oleh sebab itulah aku pergi ke Roma untuk memberitakan Injil di sana. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau bahasa aslinya itu, aku tidak malu karena Injil. Aku tidak malu karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara malu beritakan Injil? Hah? Kenapa? Kenapa kamu? Siapa yang sudah pernah memberitakan Injil kepada orang lain? Yuk. Pernah kamu cerita Injil sama orang lain? Pernah? Ada yang belum? Yuk. Kalau belum kamu ceritakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dirimu kepada orang lain. Tanda tanya ini, berharapkah kamu merasa keselamatan yang sudah kamu terima? Entahlah nama kami selamatkan. Ya, yuk coba gargari apa? Selidiki hati kita. Sudahkah kita pernah menceritakan iman percaya kita kepada Yesus? Sudahkah kita menceritakan tentang pertobatan saudara kepada orang lain? Atau mungkin cerita tentang Injil, itulah yang menyelamatkan mereka. Saya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, gak tahan ini, kayak terbakar, kayak menyala roh ini. Kalau tidak ceritakan kepada Tuhan Yesus. Waktu itu ibu saya gak tahu baca. Saya bawa gambarnya. Mak, ini kalau neraka sini tempatnya begini, api neraka. Cerita ke orang lain. Berhutang. Gak harus di mimbar. Gitu ya. Gak harus pergi ke tempat yang lain. Di rumah kita, kerabat kita. Kamu sudah dekat sama kawanku? Kawan dekat, kawan sebangku, kawan sekolah, kawan satu kos. Jangan-jangan masih sama seperti mereka. Kawan kerja. Pernahkah kamu ceritakan Injil kepada mereka? Yesus yang menyelamatkan itu, kabar baik yang sudah mengampuni dosa saudara itu. Ceritakan kepada mereka. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku tidak malu karena Injil. Oleh karena itulah aku beritakan, aku pergi ke Roma. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah Yesus Kristus. Itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Oke, kita kasih sembako sama orang lain, itu baik. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu baik. Kita kasih bantuan kepada orang lain, kasih uang, kasih ini dan sebagainya, itu baik. Tapi kalau Injil tidak diberitakan kepada mereka, mereka tidak akan sampai kepada keselamatan itu. Hutang. Orang percaya itu berhutang. Hutang harus dibayar.
dibayar utang gimana? Apa yang terjadi kalau utang tidak dibayar? Hah? Tetap hutang. Iya, hutang harus dibayar. Tapi ada orang nggak mau bayar hutang kok, dihapuskan katanya. Itu karena kemurahan. Tapi kalau hutang kita nggak dibayar, hutang Injil itu tidak dibayar, celaka. Kata Tuhan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Orang yang sudah mengaku percaya tidak memberitakan itu, celaka. Sekalipun ibu ini, celaka kata firman Tuhan ya, celaka kalau nggak beritakan Injil. Karena Injil satu-satunya kekuatan Allah, Injil satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang berdosa itu mendapatkan hidup yang kekal. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita nggak beritakan Injil kepada dia, kalau kita ceritakan Tuhan Yesus yang mengampuni dosamu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus kelak engkau, Tuhan Yesus mencintai engkau, Dia bisa memberikan kepadamu hidup yang kekal, menuju kebinasaan itu, dan api neraka yang kekal itu sama-sama kekal. Kalau kita nggak beritakan Injil, makanya perlu juga uang untuk memberitakan Injil. Maka untuk apa uang begitu banyak-banyak kan begitu ya? Tapi berita Injil tidak disampaikan. Pembangunan gereja begitu megah, tapi Injil tidak diberitakan. Orang banyak datang ke gereja, tapi tidak sampai kepada keselamatan itu. Maka saya rindu sama Bapak Ibu saudara-saudara, sampai kita kepada keselamatan itu. Berita Injil harus sampai kepada kita. Dan berita yang sudah disampaikan, apa yang saudara respon, sudahkah saudara diselamatkan oleh Tuhan? Makanya perlu belajar, perlu kelompok PA, supaya dari sana kita bisa belajar firman Tuhan dengan dalam. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, berita Injil kepada orang Yahudi. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia tinggal di antara umatnya. Yesus datang ke tengah-tengah umatnya, orang Yahudi, dilahirkan di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi juga orang Yunani. Bukan hanya orang Yunani, tapi juga orang Indonesia dan segala suku bangsa yang ada di bumi ini. Keselamatan itu milik semua orang, milik semua suku bangsa. Berita Injil harus disampaikan kepada seluruh suku bangsa di bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini tadi bahwa kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Kebaikan oke. Berkat oke. Tapi yang penting di sana adalah Injil itu harus kita terima. Apa tadi Injil tadi? Yesus Kristus Tuhan. Di dalamnya ada pengampunan dosa, di dalamnya ada kehidupan kekal, keselamatan yang pasti. Hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus saja yang bisa membawa kita ke surga. Seringkali saya katakan ada banyak nabi, ada juga banyak rasul, ada tokoh-tokoh agama, tapi yang bisa membawa kita sana satu Yesus sendiri yang bawa kita. Tokoh-tokoh agama tidak bisa. Misionaris sekalipun mereka mati martir, sesungguhnya mereka tidak akan bisa membawa kita ke surga. Tidak akan bisa. Tapi yang bisa membawa kita ke surga hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kalau kita percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini adalah merupakan startnya menjadi orang Kristen. Kalau sudah dibaptis pun, kalau sudah 20 tahun menjadi orang Kristen, kalau belum pernah menerima Yesus dalam hidupnya secara pribadi,
enggaknya pernah kamu diselamatkan. Harus percaya, menerima Dia sebagai Tuhan. Bagaimana saya menerimanya? Saya dulu kan bingung waktu pertama sekali. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya di sana adalah, itu 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, itu lebih besar, anak Allah, berarti Yesus. Ia memiliki hidup, hidup yang kekal maksudnya. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Loh, saya pikir gini, kapan ya aku memiliki Tuhan Yesus dalam hidupku? Saya ingat lagi, waktu aku dibaptis, waktu aku sidika, nggak ada dalam hatiku. Aku nggak punya keyakinan bahwa Yesus ada dalam hidupku. Saya nggak punya keyakinan akan hal itu. Bagaimana caranya supaya Dia ada dalam hatiku ini? Tuhan mempertemukan saya dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12 itu. Dan siapa yang menerimanya, jelas bagi saya itu. Siapa yang menerimanya, menerima Yesusnya, itu huruf besar. Siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh, ini yang mantap bagi saya. Yang menerimanya, menerima Yesus, inilah yang menjadi anak-anak Allah. Saya pikir waktu itu saya bukan anak Allah, saya anak setan, anak iblis. Karena saya seiring dengan berbuat baik, seiring dengan beribadah rajin ke gereja, menjadi guru sekolah minggu, seiring dengan memberi persembahan itu, saya tetap menjadi pencuri. Saya menapik orang, tetap melakukan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang terkutuk, menjijikkan dosa itu. Seiring dengan itu, saya berpikir sendiri sampai saat rasa itu saya melakukan dosa dengan segala antek-anteknya, macam-macam dosa yang saya lakukan. Saya pikir ketika saya datang ke gereja hari Minggu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni segala dosaku. Hari ini aku mau beribadah, kuduskanlah aku. Amin. Saya juga selesai. Ternyata tidak. Ya. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bilang kepada Tuhan, Tuhan selama ini aku seperti kena rawon. Tak kena rawon. Di dulu seringkali ada rawon. Sampai pajak dia dan angkot supir. Nah katanya, sampai bulu, binci, kata bulu di sana. Sini ada orang bulu ya. Ada orang bulu di sini. Dia Jerman di belakang. Sini. Iya. Tapi sampai bala apa katanya, turun dia. Gak sampai ke binci. Itulah saya. Saya cerita tentang surga, cerita tentang Yesus, tapi Yesus ada dalam saya. Cerita tentang surga, tapi saya tidak pernah tahu tentang surga. Saya tidak pernah imani bahwa kalau saya mati saya akan ke surga. Itu bukan orang Kristen namanya. Itu KTP-nya Kristen. Tapi ketika saya bertemu dengan firman Tuhan ini, saya merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam hati saya. Waktu saya datang kepada Tuhan dalam doa dan sungguh-sungguh mengakui dosa saya di hadapan Tuhan, saya terima Dia sebagai Tuhan dan Selamat saya. Ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan beri. Disitulah Tuhan taruh beban dalam hati saya. Beritakan Injil bukan kepada orang Yunani, tapi kepada orang karo, tapi bukan hanya orang karo, tapi kepada semua orang. Makanya kemarin Mama Michael datang bolak-balik ya, sore sedikit saya ceritakan. Bolak-balik dia datang hari Kamis sore, nggak bisa ketemu. Datang hari Jumat nggak bisa ketemu lagi. Tapi datang di hari Jumat jam sekian, jam berapa, hampir jam 3 waktu itu kita ketemu. Menceritakan tentang dirinya,
kering. Saya ingat doa saya, Tuhan, untuk apa gereja ini dibangun? Bukankah di Kuala ini sudah banyak gereja? Saya ingat doa saya, supaya di mana nanti ada orang yang mencari Tuhan, mereka tahu kemana mereka datang. Iya. Ini Mama Mikael suami yang suruh kemari. Saya tahu sama Pak Bunda, Pak tadi yang rusak demonisasi sama saya, gak apa-apa. Iya, saya tahu sama Pak Bunda bertanya. Saya nggak mau bertanya. Loh, yang stres diantar kemari. Iya, ada 2 orang tua yang stres. Udah sembuh dia pergi, dia gak apa-apa. Stres, datang kemari. Yang penyakitan, datang kemari. Yang penting di sana Injil diberitakan kepada mereka. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami sukacita yang besar itu. Ya. Sebab ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di mana? Di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Di dalam Yesus Kristus itu nyata kebenaran Allah. Selama Yesus di bumi ini selama 33 tahun, dia tinggal di tengah-tengah keluarganya, Yusuf dan Maria. Umur 12 tahun itu dia kembali Allah. Lalu kemudian umur 30 tahun itu dia dibaptis di Sungai Jordan. Ada suara langit terbuka, ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan kemudian setelah itu Yesus mulai mengajar tentang kerajaan Allah. Bagaimana ia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia mencelitkan mata yang buta, bagaimana dia orang yang lumpuh bisa berjalan. Selama 3,5 tahun paling lama, dia di bumi ini, dia menyatakan kebenaran Allah, bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, kepada Filipus dia berkata, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Engkau berkata engkau akan pergi tapi kami tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana kami mau jalan ke situ mengikut engkau? Itu dikatakan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Dalam Yesus Kristus itu nyata kebenaran Allah. Allah yang benar itu, Allah yang berkuasa itu, nampak, nyata dalam pribadi Tuhan Yesus. Dia mengusir setan. Setan-setan pun tunduk kepadanya. Dia menghardik angin ribut. Dia mendiamkan, menghardik danau yang sedang bergejolak, mengamuk. Dia katakan dia katakan dia. Dalam pribadi Tuhan Yesus itu kita berikan kuasa Allah. Dalam pribadi Tuhan Yesus itu kita lihat kebenaran Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Tahu bertolak seperti apa? Ketika seseorang mungkin naik perahu, ketika kita mau menyeberang ke tempat yang lain, atau seperti mungkin kita lihat di Danau Toba atau di pantai laut Makuta ya, bukan pantai Palma ya, pantai yang sebenarnya, karena kita banyak yang salah bahasa kita, pantai biru, pantai Palma, bukan itu pantai, ya, pantai itu lain, ya, salah. Orang kita sering kali salah berbicara.
Ya, jadi kalau di pantai itu ada yang bertolak, apakah itu nelayan itu mengambil ikan, mereka naik perahu, ketika bertolak itu dari tepi dan pinggir, bertolak ke tengah. Nah, artinya di sini bertolak dari iman, memulai dasarnya dari iman kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah. Dia juru selamatku. Dia memberi hidup yang kekal kepadaku. Itu iman yang standar. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Dia percaya juga untuk ke depan dalam seluruh hidupnya, masa depannya, kehidupannya. Dia percaya akan itu, memimpin kepada iman yang satu, kepada iman yang satu. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya sukacita sangat besar. Aku punya surga. Kan gitu kira-kira dia. Dosaku diampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni aku, Engkau menyucikan saya, Engkau membersihkan aku dari dosaku. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan surga bagiku. Iman yang berikutnya apa? Tuhan, aku berdoa untuk keluargaku. Ada Tuhan ingatkan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ada iman di situ. Oleh karena iman yang ada ini, apa perjuangan kita? Bukan iman yang membagi buta. Beriman tapi tidak ada yang mau dibuat. Bagaimana supaya mereka diselamatkan? Saya tahu mereka diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah mereka. Oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan-Mu. Dan saya melayani mereka dan memberi kesaksian hidup yang benar di tengah-tengah keluarga kita. Mereka percaya, Tuhan, kalau memang Engkau panggil aku menjadi hamba Tuhan, buatlah supaya ada orang yang bisa dilayani dan orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mau dia menerima Tuhan Yesus. Saya ingat ketika saya masih mengajar, ada seorang murid saya yang datang steering. Setelah pengajaran yang disampaikan kepada mereka, karena waktu saya ngajar itu selalu saya siapkan waktu saya 15-10 menit sebelum pelajaran berakhir. Siapa yang mau sharing, siapa yang mau cerita firman Tuhan, siapa yang mau bercerita tentang pergumulannya, mari. Ada satu anak waktu itu berkata, Bu, saya mau terima Tuhan Yesus. Tuhan beri dengan tanda itu, saya berani untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya. Tuhan, bukankah Engkau berkata bahwa setan-setan akan pergi dalam namaku? Tuhan izinkan ada orang yang kerasukan setan, iblisnya bisa keluar. Ya, ada banyak. Ini bertolak dari iman memimpin kepada iman. Bukan hamba Tuhan saudara, sang full time. Tapi semua kita lah hamba Tuhan. Saudara punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus lakukan ke depan di sana? Dari iman bertolak kepada iman. Iman yang satu kepada iman yang berikutnya. Bukan hanya iman percaya, ya. Iya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup dalam kekhawatiran. Orang benar tidak hidup dalam tidak berpengharapan. Orang benar tidak hidup oleh karena kekecewaan. Tapi orang benar itu akan hidup oleh imannya. Apa iman saudara? Tentang anak-anak dalam keluarga. Takut kali sudah hidup hari ini dengan kekacauan dunia ini, dengan banyaknya kejahatan hari ini. Takut pun kita punya anak. Nanti kemana anak ini? Narkoba nanti lagi semua. Nggak ada iman saudara. Aku takut pun ini anakku ini nggak sekolah nanti. Apa nanti dibuat uang sekolahnya dengan banyaknya sekali biaya hidup? Apa bikin kerja? Apakah saudara nggak punya iman? Tapi iman bukan iman membagi buta. Bagian kita harus bekerja. Anak-anak harus dididik. Kita katakan anakku ini tak percaya nanti dia bagaimana ini. Takut kali pun aku takut kita tapi nggak mau
melayani anak, tidak mau menggembalakan anak-anak kita. Bagian kita harus kita kerjakan. Anak-anak harus dididik, harus anak-anak diajari. Orang tua harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Iman bukan iman yang membabi buta. Iman itu adalah iman yang real, iman yang nyata. Bukan hanya doa aku beriman, tapi tanpa apapun lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Iman percaya kepada Tuhan Yesus itu standar, itu awalnya. Tapi untuk ke depan kita juga harus beriman. Orang percaya, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan anak-anak saudara itu adalah Tuhan. Bagian saudara memberitakan Injil, bagian saudara melayani anak-anak, merangkul anak-anak itu, tapi bagian Tuhan yang memberikan dia pertobatan. Oleh karena anugerah Allah, bagian saudara, bagian kita menyampaikan pengajaran itu, dan bagian Tuhan memberikan anugerahnya. Kekuatan Allah itu sendiri, kemurahan Allah sendiri yang bisa menyelamatkan setiap orang. Tapi bagian kita harus beritakan Injil. Hutang harus dibayar. Injil di keluarga. Gak apa-apa bikin ulang tahun pernikahan, momennya apa gak masalah. Yang penting bisa Injil. Ulang tahun dulu nanti ke 50 Pak Jan, kalau enggak udah lewat 50. Iya, sudah. Oh 51. Kalau enggak kalian kan bisa bikin ulang tahun yang ke 50 ya. Undang keluarga semua, beritakan Injil kepada. Gak apa-apa. Yang penting bisa momennya kita beritakan Injil. Iya, kalau bisa. Kalau enggak, dekati mereka. Tapi tetap utang harus dibayar ya. Utang harus dibayar. Injil, teman sebangku harus ceritakan sama dia. Jangan kau siap mati, tapi caranya. Kan gitu ya. Bukan begitu caranya. Cerita tentang apa? Gak apa-apa cerita tentang pelajaran. Iya, kemarin kami naik PS. Sedikit ya. Naik PS ke mana? Betul ya, panjang ceritanya, mantap kali cerita. Oh, sama-sama sekampung, kawan saya masih kecil dulu. Jadi semangat dia cerita, gimana saya panggil mami dengan dia. Gini, mama udah panjang ceritanya lah, dengan semua keluarganya. Lalu kemudian aku pulang kembali kasih berjudi gitu. Oh, kamu berjudi kalau pulang. Tapi kalau aku pulang kamu nggak berjudi, bang. Ibu bilang lagi sama dia kan. Iya, kan kamu yang dari dulu nggak tukang berjudi. Kalau kamu kan tukang berjudi, bukan katanya lagi nggak masuk. Jadi tapi akhirnya apa lah yang buat ini? Saya bilang ini Tuhan apa yang harus dibuat supaya itu disampaikan kepada dia. Akhirnya masuk. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan kita. Yesus itu Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Kalau orang tidak bisa mengubahkan seseorang itu, tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus itu, itulah yang bisa mengubahkan kita. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Sampai sama dia. Ini udah panjang dari Kuala perjalanan sampai Bahor, lewat lagi Bahor kan udah mau sampai Bukit Lawang. Masa tak disampaikan kepada mereka? Harus sampai Injil itu kepada mereka. Ini udah 3 tahun mereka, hampir 3 tahun tahun 11 itu kira-kira ya. Masa gak pernah diinjili dia? Nuntut dan dituntut. Ini kawanmu ini, utang darah namanya itu, dan dituntut Tuhan kamu. Suami gak diinjili, bahayalah. Tahun tidur gak diinjili. Masa kau dituntut gak diinjili? Ke neraka kan dia? Iya, kalau belum. Iya, jadi kalau tetangga, orang yang bisa pembantu perlu diinjili. Tukang cuci di rumah kita perlu diinjili. Sampaikan Injil kepada mereka, karena Injil itulah yang bisa menyelamatkan dia sampai kepada hidup yang kekal itu. Karena mereka tidak mau mereka tidak terima Yesus dalam hidup mereka. Mungkin mereka baik, mungkin mereka kaya, tapi mereka tidak akan ke surga. Tapi yang penting mereka pernah mendengar Injil. Bukan kita mengobatkan orang lain. Yang membuat orang bertobat itu anugerah Allah. Yesus sendiri yang bisa membuat orang bertobat, bukan kita. Tapi bagian kita
harus memberitakan Injil. Ditanggung jawab bukan hanya pendeta, tapi semua orang harus memberitakan Injil. Dan kita sebagai warna Injil juga kelihatan. Bagaimana kita beritakan Injil coba? Ih, kau begitu katanya kan? Sering kita nak katanya bahaya kita ini. Kalau kita beritakan Injil kan? Sering kita nak sahabatnya kita katanya gitu kan? Makanya Injil yang pertama itu diri kita. Injil yang terbuka adalah kita pribadi. Orang percaya itu adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini kami mendengar firman-Mu yang berbicara kepada kami bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni kami, untuk memberi kami hidup yang kekal, memberi kami surga. Itulah yang harus kami imani. Kalau itu tidak ada pada setiap kami, sesungguhnya surga itu tidak akan ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di sini, supaya mereka memiliki keyakinan yang kokoh dalam Kristus Yesus, supaya mereka percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang mengampuni mereka. Biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan, menerima Engkau, mengakui Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.